Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Good morning everyone. Oke, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tema yang kedua, subtema yang keempat, pembelajaran yang pertama. Theme 2, subtheme for learning 1. Oke, nah anak-anak seperti biasa sebelum kalian belajar, jangan lupa siapkan bukunya ya. Siapkan buku tema yang kedua, kegemaranku. Kita sudah masuk ke subtema yang keempat, pembelajaran yang pertama. Jadi anak-anak buka halaman. Bentar ya, Ibu Guru cari dulu. Oke, anak-anak bisa sambil itu ya, bisa sambil buka bukunya di halaman 149 ya. Buku paket tema 2 kegemaranku di halaman 149 dan LKS-nya juga anak-anak siapkan. Kita sudah masuk ke subtema yang keempat, pembelajaran yang pertama ya. Oke, Ibu sambil buka dulu bukunya. Ya, LKS-nya di halaman 81 ya. Oke, anak-anak, jadi seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa Bapa kaminya ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak. Nah, jadi di slide yang pertama ini adalah pembelajaran yang pertama. Judulnya adalah Aku Suka Membaca. Nah, anak-anak bisa sambil lihat buku paketnya ya, atau LKS juga boleh. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan ya. Mereka juga meminjam buku yang ada di perpustakaan. Nah, anak-anak di sekolah kita ini ada juga perpustakaan ya. Jadi, kalau anak-anak pengen mau pinjam buku perpustakaan atau mau baca-baca di perpustakaan, silahkan datang ya. Nanti ada petugas yang ada di perpustakaan kita. Membaca sangat berguna ya. Jadi dengan membaca membuat Siti dan Lani pandai membaca ya. Jadi belajar membaca dengan contoh misalnya buku-buku komik, buku-buku cerita yang lucu-lucu ya. Nah, anak-anak sambil melihat gambar-gambar bisa sambil belajar membaca ya. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca ya. Nah, Udin dan teman-teman belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaannya. Nah, praktikkan cara duduk seperti Udin ya. Lakukan selalu saat kalian membaca. Nah, Beni membaca kata-kata bergambar. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini ya. Contoh seperti ini ada gambar buku. Nah, tulisannya buku. Jadi ada dua suku kata ya anak-anak. Buku. Oke, berikutnya ada gambar bunga ya. Dibaca bunga. Jadi ada dua suku kata. Bunga ya. Oke, kita lanjut. Berikut ini ada gambar baju kemeja berwarna putih. Jadi dibaca baju. Baju. Jadi ada dua suku kata ya. Berikut ini ada gambar topi anak-anak di sini, topi merah putih atau topi sekolah ya. Jadi dibaca topi. Topi. Jadi ada dua suku kata ya. Nah, berikutnya ada gambar kaki. Kaki. Jadi ada dua juga suku kata. Berikut ada kuda. Dibaca kuda. Dibaca kuda. Jadi ada dua juga suku kata. Nah, berikutnya ada gambar jari ya. Dibaca jari. Jari. Oke. Nah, berikutnya juga ada gambar meja.
tulisannya meja. Meja. Jadi ada dua juga suku kata ya. Oke, duduklah dengan posisi yang benar anak-anak pada saat kita membaca ya. Pasangkan gambar dengan kata yang tepat. Nah, jadi pada saat kita membaca posisi tubuh kita harus duduk tegap, tidak boleh bungkuk. Nah, seperti ini ada gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada tulisan nama-namanya. Jadi kita pasangkan sesuai ya. Nah, contohnya seperti ini. Kaki, ini pasangannya ya. Garis penghubung berwarna biru. Berikutnya ada kuda. Nah, ini adalah kuda tulisannya. Jadi diberi gambar atau garis berwarna kuning. Buku. Nah, ini adalah tulisannya buku. Jadi ibu kasih garis berwarna merah. Baju ya. Nah, ini tulisannya baju. Ibu kasih garis warna ungu ya. Bola. Ini tulisannya bola. Ibu kasih garis berwarna hijau. Pasangkan kata dengan gambar yang tepat. Nah, seperti ini ibu guru tampilkan lagi ada tulisan-tulisannya dan ada gambarnya. Mana yang tepat sesuai dengan gambarnya ya. Berikut jari. Kita cari gambar ini dia, jari. Ibu kasih garis penghubung berwarna merah. Topi. Ya, ini contohnya gambarnya adalah topi. Jadi, ibu kasih garis penghubung berwarna biru. Benang. Ini adalah benang. Jadi ibu guru kasih garis penghubung berwarna hijau. Bunga. Nah, ini adalah gambar bunga. Ibu guru kasih garis penghubung berwarna kuning. Meja. Ini adalah gambar meja. Ibu guru kasih garis penghubung berwarna ungu. Oke, kita lanjut ya. Bacalah dengan suara nyaring. Membaca bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Nah, ayah suka membaca. Oke, kita lanjut ya. Ayah membaca koran. Ibu suka juga membaca ya. Nah, ibu membaca majalah. Oke, next. Apakah kamu sudah suka membaca? Iya, jawabannya ya. Apakah ayahmu suka membaca? Iya. Ceritakan apa bacaan kesukaan keluargamu? Oke, Siti akan membuat kartu kata. Kartu kata dihias dengan daun kering. Hasilnya menjadi lebih indah. Nah, kita harus mensyukuri keindahan ya. Oke, buatlah kreasi kartumu. Nah, seperti contoh ini, Siti membuat hiasan ya atau kartu yang sudah dihias-hias ya. Diberi foto gambar Siti. Yuk kita membuat kartu kata. Nah, oke, nah alat dan bahan yang dibutuhkan misalnya diperlukan satu karton ukuran 15 cm dikali 10 cm ya. Ya, gunting, spidol, lem, daun-daun kering, gambar-gambar ya untuk ditempel ya. Cara membuatnya, ukurlah karton sesuai ukuran yang ditentukan ya. Gunting karton yang telah kalian ukur, tulislah kata pada karton dan tempelkan gambar di samping kata. Hiaslah pinggir kartu dengan daun kering. Nah, bagaimana hasil kartu katamu? Indah bukan? Ya, jadi kalau anak-anak pengen buat di rumah juga silahkan ya. Tapi ibu guru belum berikan tugas ya, ibu guru tidak berikan tugas. Nah, ibu masih menunggu tugas yang kemarin, yang video anak-anak ya, karena ada sudah belasan orang yang sudah mengumpulkan tugas ya. Jadi yang belum kumpulkan tugasnya silahkan dikumpulkan. Ibu guru tunggu sampai besok ya. Oke, Edo sedang membaca buku. Nah, buku itu bergambar sangat menarik. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga seperti contoh di bawah ini. Ada Dayu, Beni sedang berolahraga. Oke, ada yang melakukan gerakan mendorong. Edo ingin menirukan gerak seperti pada gambar. Inilah gambar di buku Edo. Nah, ini adalah contoh gambar anak-anak yang sedang melakukan olahraga, gerakan olahraga ya. Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerakan mendorong. Nah, gerakan yang ada di buku Edo ya. Amati apa yang dilakukan Edo dan Udin, tirukan bersama temanmu. Nah, seperti contoh ini gerakan. Ya, jadi anak-anak materi ini ada hubungannya juga dengan PJOK ya. Jadi materi kita bahasa Indonesia, matematika juga biasanya ada juga berhubungan dengan PJOK. Maka biasanya
PJOK-nya Ibu gabung ke sini biasanya ya. Oke, nah seperti contoh ini anak-anak menirukan gerakan ya. Oke, nah gerakan seperti mendorong tembok atau mendorong dinding ya, tapi menggunakan satu tangan ya. Oke, nah ini adalah gerakan mendorong dengan dua anak ya. Jadi saling mendorong dengan tangan gini ya anak-anak. Oke, kalian bisa coba di rumah kalau ada kakaknya, adiknya ya. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan ya. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur ya. Tunjukkan gambar cara membaca yang benar dengan memberi tanda centang di bawah gambar. Oke anak-anak, nah ini adalah Siti yang sedang membaca. Perhatikan jarak antara buku dan mata ya. Jadi ada jarak supaya matanya tidak cepat rusak. Nah maka ini ibu guru berikan tanda centang ya, atau sikap yang betul. Nah di sebelahnya ada Dayu yang sedang membaca, lalu lehernya ini, dagunya diletakkan di atas meja sehingga jarak mata dan bukunya terlalu dekat anak-anak. Maka ini ibu guru berikan tanda silang atau itu tidak tepat ya, tidak benar cara membacanya. Nah berikut juga ada seorang anak laki-laki, Budi ya, sedang membaca dengan jarak bukunya terlalu dekat ya. Jadi tidak boleh, anak-anak ini bisa merusak kesehatan mata. Maka ini ibu guru berikan tanda silang ya, berarti tidak benar atau tidak tepat. Nah berikutnya lagi ada Dayu Penny ya anak-anak ya, dia membaca buku dengan jarak matanya yang mata dan bukunya agak jarak sekitar kurang lebih 30 cm atau 20 cm ya. Jadi ibu beri tanda centang ya, karena ini cara membaca buku yang benar ya. Siti dan teman-teman bermain mencari kartu kata. Kalian pun dapat mencoba memainkannya. Nah, kartu kata diletakkan di seberang. Oke. Nah, anak-anak, ayo berlomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalian harus membaca kata pada kartu dengan benar ya. Oke anak-anak, jadi sampai di situ dulu materinya ya. Tema yang kedua, subtema yang keempat, ibu gabungkan ya pembelajaran 1 dan 2 ya, supaya materi kita cepat selesai. Ibu juga mau adakan ulangan ya, dan ibu juga mau bahas yang materi yang lainnya. Oke anak-anak, jadi tugasnya hari ini tidak ada ya, jadi tugasnya ibu pasti masih menunggu tugas yang video kemarin ya. Oke, silahkan yang belum dikumpulkan. Nah anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu besok lagi di video pembelajaran selanjutnya. Oke, see you, bye.